Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-ma'budu fi naharihi wa layalih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad syajaratil aslin nuraniyah walam'atil qabdatir rahmaniyah wa afdalil khaliqatil insaniyah wa asrafis suratil jismaniyah wa ma'danil asrarir rabbaniyah wa khazainil ulum al-istafaiyah sahibil qabdatil asliyah wal bahjatis saniyah wal rutbatil aliyah manin darajatin nabiyyuna tahta liwaihi fahum minhu wa ilaihi wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma khalaqta wa razaqta wa amatta wa ahyaita ila yaumi tab'atsu man afnaita wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah, sadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah Jum'ah Masjid Al-Hidayah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar sangat peduli dan perhatian serta menyayangi terhadap para hamba-hambanya. Hal itu dibuktikan dengan seringnya Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil para hambanya. Di antaranya kehadiran kita di masjid tercinta ini termasuk merupakan panggilan bagi orang-orang yang beriman. Allah memanggil pasti ada sesuatu yang sangat penting. Karenanya ketika Allah panggil orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Hai orang-orang yang beriman, ketika kalian semua diundang untuk menghadiri melaksanakan pelaksanaan sholat Jum'ah, fas'au, maka anggaplah penting, fas'au, bersegeralah, ila dzikrillah, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian semua jika kalian mengetahui. Dan nanti fa idza qudiyatis shalatu fantasiru fil ardh. Selesai pelaksanaan salat Jumat telah selesai, maka saat itulah Allah perintahkan fantasiru fil ardh, menyebarlah di permukaan bumi. Wabtaghu min fadlillah, carilah anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan lupa wadhkurullaha katsira, ingatlah Allah dengan sebanyak-banyaknya. La'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang yang beruntung dan berbahagia. Hadirin sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah. Saat ini kita benar-benar memperhatikan sebagaimana yang difirmankan Allah. Fas'au, anggaplah penting, segeralah. Sehingga saat ini kita berada di tempat yang mulia ini. Hadirin sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah. Suatu panggilan
Ada kalanya panggilan itu panggilan kebahagiaan. Ada juga kalanya panggilan yang menyebabkan kesedihan oleh seseorang. Namun kita tahu panggilan saat ini adalah panggilan kebahagiaan. Terbukti dengan panggilan yang kita dengar, hayya 'alas shalah, dengan arti yang kita ketahui, kemarilah menuju rahmat Allah. Artinya kesinilah, kemarilah kamu akan aku sayangi. Hayya 'alal falah, kemarilah menuju kebahagiaan. Marilah menuju kebahagiaan, artinya hayya, kesinilah kamu akan aku bahagiakan. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Ada sebuah pertanyaan yang dengan pertanyaan ini pasti bagi kita yang menganggap penting dan memperhatikan akan berpikir, untuk apa manusia diciptakan? Itulah pertanyaannya. Untuk apa manusia itu diciptakan? Saya yakin panjenengan semua yang mendengarkan pertanyaan ini sedang berpikir. Bagi yang ingat akan menjawab bahwa manusia diciptakan adalah untuk beribadah. Dengan dasar entah pernah mendengar atau pernah membaca, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dasar firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali agar beribadah. Ketahuilah, beribadah ada batasan-batasannya. Seseorang itu dianggap beribadah kepada Allah harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh syar'i. Seseorang dianggap beribadah apabila orang tersebut patuh dan tunduk atas perintah Allah serta menjauhi tidak melakukan larangannya. Definisi inilah yang menjadikan seseorang dianggap benar-benar beribadah atau menyembah kepada Allah. Karena seandainya tidak seperti ini, katakanlah tidak melaksanakan perintah Allah, maka dia akan menjadi pembangkang. Dia dianggap berdosa dan bersalah. Begitu juga apabila seseorang melanggar aturan Allah, tidak patuh, maka dia dianggap berdosa karena melakukan penganiayaan terhadap dirinya. Itulah ibadah. Sehingga makna ibadah, beribadah kepada Allah, tanamkan di dalam hati kita bahwa orang yang benar-benar beribadah kepada Allah itu adalah orang yang patuh dan tunduk atas perintahnya. Juga patuh dan tunduk tidak melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dikatakan orang tersebut benar-benar menyembah kepada Allah. Dan ketahuilah memang seorang mufassir memberikan makna illa liya'budun. Al-Imam Asy-Syaikh Ibnu Jarir menyatakan bahwa makna illa liya'budun, jumhur ulama juga bersepakat bahwa Allah tidak menjadikan jin dan manusia illa liya'budun ay liya'rifuni. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali agar dia mau mengenalku. Makna ini pun juga disepakati. Karena bagaimana mungkin seseorang akan bisa menyembah kepada Allah apabila tidak mengenalnya. Karena itu penafsiran illa liya'budun secara luasnya bisa dimaknai adalah liya'rifuni, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak akan salah di dalam menyembah. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Selain itu, pada dasarnya untuk apa manusia diciptakan? Ada suatu jawaban yang terkadang luput dari pandangan kita. Bagi orang yang sadar serta menyadari, maka dia akan menjawab bahwa manusia
diciptakan adalah untuk dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah. Sekali lagi, pada dasarnya manusia diciptakan oleh Allah untuk dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini termaktub di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat 35. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala telah selesai menciptakan Nabi Adam, maka saat itu Allah mengadakan suatu penghormatan kepada Nabi Adam, memerintahkan seluruh para malaikat untuk memberikan penghormatan sujud kepada Nabi Adam. Hanya saja ada sebagian makhluk yang tidak mau atas perintah Allah ini, yang bernama iblis, sehingga dia dikatakan sebagai pembangkang dan diusir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena pembangkangannya, karena dia dianggap berdosa. Ketika Nabiullah Adam selesai diciptakan beserta juga istrinya, maka Allah umumkan. Dan ketika Allah umumkan, Allah memanggil Nabi Adam. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajara fatakuna minadh dhalimin. Ayat ini ayat yang menerangkan tentang kisah, namun ada satu hikmah yang dapat kita ambil. Bahwa saat itu Nabiullah Adam dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Adam, kamu, anta wa zaujuka, dan istrimu, uskun anta wa zaujukal jannah, tenang-tenangkan dirimu beserta istrimu, aku sediakan fasilitas istana, aku sediakan istana, artinya surga, berdiamlah kalian di sana. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma, makanlah apa yang aku siapkan dan gunakan, kata Allah. Ragadan di sini adalah kenikmatan yang menjadikan seseorang bahagia. Seseorang yang merasakan dari kenikmatan itu dapat memenuhi apa yang menjadi keinginannya. Artinya fasilitas-fasilitas dari Allah. Allah persiapkan untuk Nabi Adam, berarti Nabi Adam dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah. Hanya saja dipesan, wala taqraba hadhihi syajarah, jangan kau dekat-dekat pohon ini. Kenging napa Gusti? Fatakuna minadh dhalimin. Kalau kamu mendekatinya, maka kamu akan bisa menjadi orang yang akan menganiaya dirimu atau orang yang zalim. Hadirin sedang jamaah Jumat rahimakumullah, saat itulah iblis atau setan mendengarkan informasi ini, maka saat itu fawaswasalahuma, maka iblis menyuntikkan bisikan jahat, pemikiran jahat kepada Nabi Adam dan istrinya. Dia memprovokasi, alat provokasinya adalah al-khulud. Saat itu iblis bahkan sampai bersumpah, wahai Adam, saya ini yang berpengalaman, saya telah lama, bahkan saya ini menjadi penasihatnya malaikat, dan saya datang ini pun juga untuk menasihatmu. Wa qasamahuma, iblis bersumpah kepada Nabi Adam dan ibunda Hawa, inni lakum ala minan nasihin, saya ini termasuk penasehat. Jangan-jangan kamu dilarang itu karena kamu tidak diharapkan untuk menjadi malaikat oleh Allah. Maka saat itulah Nabi Adam dan ibunda Hawa terperdaya karena menggunakan atas nama Allah. Dan saat itulah Nabi Adam juga tergelincir, akhirnya dikeluarkan juga oleh Allah. Karena pada saat itu ada panggilan dari Allah, bukankah aku sudah mengingatkanmu wahai Adam, kini kamu pun juga harus keluar dari surga ini, maka aku cabut fasilitas yang aku berikan kepadamu. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Sebelumnya Nabiullah Adam diberi fasilitas istana, surga, apa yang menjadi sesuatu yang diinginkan terpenuhi, namun karena satu pelanggaran, satu perbuatan dosa Nabiullah Adam
fasilitasnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hikmah yang dapat kita ambil, jika kamu ingin hidup bahagia, jika kalian semua ingin merasakan kehidupan bahagia di dunia ini, pesannya adalah jangan berbuat dosa. Jangan berbuat dosa. Kenapa? Kalau berbuat dosa maka fasilitas itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berlaku di dunia maupun di akhirat. Karena gambarannya seseorang yang mendapatkan fasilitas, taruhlah sebagai pejabat, dapat rumah, mobil mewah, tunjangan dan lain sebagainya. Ketika dia bersalah, maka hal itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan merasakan penderitaan. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, itulah hikmah yang dapat kita ambil ketika kita menginginkan kebahagiaan di dunia. Jangan berbuat dosa. Sekalipun memang manusia itu tidak akan luput dari perbuatan dosa, maka Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan, fatalaqa Adam min rabbih bikalimatin fataba alaihi innahu wat-tawwabur rahim. Jika ingin kembali mendapatkan fasilitas itu, maka Allah anjurkan agar bertaubat, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah khutbah yang dapat kami sampaikan, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ana wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was samiul basir.